Polisi wanita cantik itu naik bus umum untuk pertama kalinya, tapi langsung diganggu oleh seorang preman kecil. Karena tahu preman itu bukan orang baik, dia tidak berani melawan, dan hanya bisa diam saja. Tak lama kemudian, mata si preman beralih ke gadis desa yang lebih cantik. Dia langsung tinggalkan si polisi, dan duduk di samping gadis itu sambil mulai menggoda. Dengan nada mengancam, dia menyuruh gadis itu kerja sama. Tapi gadis itu tidak sudi, langsung menampar si preman tanpa basa-basi. Preman itu langsung pura-pura jadi korban, minta seluruh penumpang membela dirinya. Katanya dia cuma nggak sengaja menyenggol, tapi gadis itu malah main tangan. Penumpang yang hanya dengar versi si preman, langsung memarahi gadis itu dan menyebut dia terlalu kasar. Gadis itu jadi tidak bisa membela diri. Preman itu merasa menang, dan mulai bertindak lebih berani lagi. Tapi gadis itu sudah tak bisa tahan, langsung menghajarnya dengan pukulan di perut. Si preman menjerit kesakitan. Gadis itu lalu memperingatkan dia, kalau berani ganggu perempuan lagi, dia akan dipukuli setiap kali ketahuan. Setelah berkata begitu, dia kembali menghajar si preman tanpa ampun, sampai bus berhenti di halte. Si preman ketakutan dan langsung lari keluar. Setelah turun dari bus, gadis itu berniat naik taksi ke stasiun untuk pulang ke desa. Sopir taksi yang melihat kecantikannya, langsung punya niat buruk. Gadis itu tidak curiga apa-apa, dan masuk ke dalam mobil. Sopir itu mengantarkannya ke stasiun tanpa masalah. Tapi begitu gadis itu turun, sopir langsung menelepon komplotannya. Mereka berencana menipu gadis itu dan mengambil uang darinya. Tapi si penadah malah punya niat lebih kejam, ingin menculik gadis itu, dan menjadikannya istri untuk adiknya yang idiot. Setelah rencana disusun, penadah itu segera bergerak. Dia menghadang gadis itu di depan pintu pemeriksaan, lalu marah-marah sambil menuduh gadis itu menggoda suaminya. Gadis itu langsung bingung, dan tanya maksud si ibu itu. Tapi wanita itu tak peduli, langsung menjambak rambut gadis itu, dan memanggil orang-orang agar berkumpul. Dia menghasut semua orang. Katanya gadis itu pakai wajah cantiknya untuk merusak rumah tangga orang. Orang-orang yang melihat, langsung mencibir dan menunjuk-nunjuk. Bilang tak menyangka gadis cantik begitu ternyata tidak bermoral. Gadis itu berusaha menjelaskan, kalau itu salah paham dan mungkin orangnya salah. Tapi si penadah tetap tidak mengaku, malah menampar gadis itu keras-keras. Saat dia mau memukul lagi, sopir taksi muncul sambil teriak dan panggil wanita itu istrinya, menyuruhnya berhenti. Gadis itu langsung mengenali bahwa itu sopir taksi yang tadi. Tapi sopir itu malah balik menuduh. Katanya gadis itu yang menggoda dia. Si penadah ikut-ikutan, dan makin membakar emosi orang-orang. Orang-orang makin ramai mencaci. Wajah gadis itu berubah drastis. Ternyata gadis itu mengidap gangguan mental berat. Selama ini dirawat di rumah sakit jiwa. Dokter sudah memperingatkan, kalau emosinya meledak, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Di rumah sakit, dia pernah membuat semua pasien lain babak belur. Baru beberapa waktu ini dia tenang dan dibolehkan pulang. Tapi hari pertama keluar, dia langsung dijadikan target oleh orang jahat. Gadis itu tak bisa lagi menahan amarahnya. Dia bersumpah akan membuat semua penjahat itu menyesal. Tapi orang-orang malah terus menghina dan menantangnya. Mata gadis itu mulai merah darah, dan dia terus memohon agar mereka berhenti. Tapi penadah malah tertawa dingin, menuduhnya pura-pura gila. Gadis itu akhirnya tidak tahan, langsung menampar si penadah. Tapi si wanita tetap saja menantang. Katanya gadis itu pasti pengecut, lalu mengangkat tangan untuk memukul. Tapi sebelum sempat bergerak, gadis itu sudah mencengkeramnya erat. Di detik berikutnya, jiwanya meledak, dan penyakitnya benar-benar kambuh.